Oke, selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas penyelesaian masalah berkaitan dengan perbandingan yang ada di kelas 7 SMP. Kita lihat soal yang ini. Toko anak menjual buku tulis dengan harga Rp100.000 per losin. Buku yang sama dijual dengan harga Rp160.000 per 20 buku di toko sumber. Toko mana yang menjual buku tersebut lebih murah? Artinya antara kedua toko ini. Nah, untuk menentukan atau membandingkan toko mana yang lebih murah, mari kita lihat persoalannya. Di toko A itu memberikan harga Rp100.000 per losin, satuannya per losin. Sedangkan di toko B, di toko sumber maksud saya, Rp160.000 itu per 20 buku. Jadi ini berbeda satuannya. Nah, untuk bisa membandingkan mana yang lebih murah atau mana yang lebih mahal, kita harus nyatakan harga ini dalam satuan yang sama. Nah, satuan yang sama itu berapa? Per losin. Losin itu 12 buah. Kalau 20 buku jelas. Nah, boleh dijadikan kelipatan persekutuannya boleh, atau dijadikan satuan terkecilnya yaitu persatuan. Kita lihat sini toko anak. Toko anak. Harganya adalah Rp100.000 per losin. Kalau kita cari satu bukunya berapa, kita bisa cari ya. Ini harga satu bukunya berarti adalah Rp100.000 dibagi 12. Rp100.000 dibagi 12 itu angkanya tidak sampai 10. Ya, kita bagi aja 100.000 dibagi 12 berarti kita bisa bagi biasa ya, 100.000 kita bagi 12. Oke, 8 ya, itu kali 12 96. Nah, kita kurangi jadi 4, kita turunkan 0, 40, kita bagi 12 adalah 3, berarti 36. Nah, dan seterusnya ini 44 terus. Berarti harga satunya ini kalau diteruskan adalah Rp8.333,33. Ini harga satuan untuk di toko anak. Sedangkan untuk harga satuan di toko sumber di sini, karena di sana 20 buku itu Rp160.000, maka satu bukunya kita ambil per buku adalah Rp160.000 kita bagi 20, hasilnya adalah 8.000. Nah, dari sini baru kita bisa bandingkan mana yang lebih murah. Jelas lebih murah adalah Rp8.000 ini di toko sumber. Jadi kesimpulan kita adalah jadi harga buku tersebut lebih murah di toko sumber. Oke, ini hanya salah satu cara untuk menyelesaikan. Kita juga bisa, apakah harus satu buku? Enggak. Mau per 5 buku pun boleh, per 6 buku juga boleh, atau per kelipatannya, kelipatan 12 dengan 20 itu bisa ya berapa? 240 juga boleh ya. Yang pasti harus sama. Paling gampang adalah kita ambil satu bukunya berapa begitu. Baik, sekarang kita lihat persoalan yang kedua. 3 buah mesin fotokopi mampu mencetak 420 lembar per menit. Lalu berapa lembar kertas dapat dicetak oleh satu mesin fotokopi tersebut dalam 18 detik? Kita lihat di sini hubungan antara lama bekerjanya mesin fotokopi dengan hasil cetakannya. Secara nalar, secara logika kita akan mengatakan kalau mesin fotokopi itu waktu kerjanya makin lama, ya, maka pasti yang dapat dicetak juga makin banyak. Nah, berarti ini kita bicara soal perbandingan senilai. Oke, nah
Cara yang mudah untuk menyelesaikan perbandingan senilai adalah demikian. Kita buat tabel saja. Kita buat tabel. Ya, yaitu menghubungkan antara waktu dengan hasil cetak. Kita bicara untuk 3 buah mesin fotokopi dulu ya. Kita bicara untuk 3 buah mesin fotokopi dulu. Kalau waktunya adalah 1 menit, maka dia bisa mencetak 420 lembar. Lalu pertanyaannya adalah, kalau 18 detik ini berapa lembar? Kita misalkan saja banyak lembarnya adalah Y. Dimisalkan banyak lembarnya adalah Y. Nah, karena ini adalah perbandingan yang senilai, maka paling gampang untuk menyelesaikannya adalah setelah kita buat tabel begini, kita buat perkalian menyilang, yaitu 1 menit ini nanti dikalikan dengan Y, hasilnya harus sama dengan 18 detik ini dikalikan dengan 420 lembar. Maka penyelesaiannya menjadi seperti ini, bawah sini ya. Kita kalikan yang ada Y dulu. Y dikali 1 menit, dia harus sama dengan 18 detik dikali 420 lembar. Nah, sekarang menitnya ini satuannya harus disamakan. Di sini menit, di sana detik, kita jadikan sama. 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti ini Y dikali 60 sama dengan 18 detik dikali 420 lembar. Ini karena sama, detik dengan detik ini boleh kita coret, kita hilangkan. Nah, sekarang berarti nilai Y, kita buat di sebelah sana. Nilai Y-nya berarti adalah hasil kalinya ini 18 dikali 420 lembar, sorry ya, dibagi 60. Nah, ini 420 kita bisa habis dibagi 60. Kita coret saja. Ketemunya adalah 7. Dapat 1. Berarti Y-nya adalah tinggal kalikan 18 dikali 7. 8 kali 7 itu 56. Nyimpen 5. 1 kali 7 7 tambah 5 12 lembar. Ingat, ini untuk 3 mesin fotokopi. Yang ditanya adalah 1. Ya, berarti untuk 1 mesin fotokopi, untuk 1 mesin, berarti tinggal dibagi saja 3. 126 lembar dibagi 3. Berapa? 12 dibagi 3 itu 4. 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 42 lembar. Nah, ini jawabannya adalah 42 lembar untuk 1 mesin fotokopi selama 18 detik. Kita lanjutkan. Masalah ketiga adalah berkaitan dengan model. Nah, model itu tiruan atau bisa juga miniatur. Kita lihat contoh soal ini. Panjang dan lebar miniatur atau model gedung adalah 9 cm dan 7,5 cm. Ini panjangnya, ini lebarnya. Jika panjang gedung sebenarnya adalah 60 meter, berapa lebar gedung sebenarnya? Nah, model itu menggunakan skala, sama seperti pada peta. Mari kita lihat sini. Kita lihat penyelesaiannya. Kita bisa langsung membuat seperti ini. Kita buat perbandingan antara panjang model, ya, ini P ini panjang ya, M ini model, oke, dibanding dengan, boleh pakai per, ya, mau lebar model boleh, mau panjang sebenarnya juga boleh. Misalnya ini lebar model, L itu lebar, itu nilainya mesti sama dengan panjang sebenarnya, PS, S sebenarnya,
dibanding lebar sebenarnya. Oke, ini panjang model, lebar model, ini panjang sebenarnya, lebar sebenarnya. Nah, kita masukkan saja angkanya. Panjang model di sini 9 cm. Lebar model 7,5 cm. Nilainya sama dengan panjang sebenarnya adalah 60 meter. Nah, kitanya adalah lebar sebenarnya, kita misalkan itu Y. Nah, kalau sudah tinggal kita sederhanakan, ini sentimeternya bisa kita coret. Nah, lalu kita kalikan menyilang. Mirip dengan yang tabel tadi. Ya, Z dikali 9 atau 9 itu dikali Y. Nilainya harus sama dengan ini. Jadi ini tadi kalinya dengan ini. Sama dengan 7,5 dikali 60. 7,5 dikali 60 meter. Nah, maka nilai Y tinggal hasil kali dari 7,5 kali 60 sama aja 75 dikali 6 ya, 30. Ini 42 jadi 45. Jadi 450. Jadi ini 9 kali Y sama dengan 450 ya. Maka Y-nya tinggal 450 meter, ini kita bagi saja 9. Berapa? Yaitu 50 meter. Nah, ini lebar sebenarnya. Jadi lebar gedung sebenarnya adalah 50 meter. Ini persoalan kaitan dengan skala